Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya sahabat peternak Indonesia, para sahabat sekalian, juga para peternak pemula yang berbahagia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, serta dikaruniai keluarga yang bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengupload video. Kali ini kita akan bahas tentang peternak pemula ya, untuk peternak pemula, yaitu mengenai kluron. Istilah ini mungkin sangat akrab ya bagi para peternak yang sudah senior ataupun para peternak pemula juga sudah tahu ya istilahnya, istilah kluron bahasa Jawanya ya, yaitu istilahnya kambing beranak belum pada waktunya ya, istilahnya belum cukup umur tapi sudah lahiran, dinamakan kluron. Dan pada kasus-kasus seperti ini biasanya kondisi sampai mati ya, karena dia keluar belum waktunya, sehingga baik organ-organnya maupun istilahnya peralatan hidupnya itu tidak cukup, sehingga belum waktunya keluar dan akhirnya mati. Nah, hal ini sangat merugikan sekali ya untuk para petani, untuk para peternak pemula, sehingga hal ini perlu untuk diantisipasi. Banyak hal ya yang bisa menyebabkan kluron ini terjadi, baik dari internal maupun dari eksternal ya. Di antaranya yaitu pada saat kambing ini bunting ya, itu memerlukan beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama yaitu dari asupan makanan, kedua dari tempat kandangnya ya, istilahnya bentuk kandangnya, dan beberapa aspek kesehatan yang lainnya. Untuk aspek asupan makanan, biasanya untuk kambing-kambing yang sudah positif hamil atau positif bunting, biasanya ada beberapa daun ataupun rumput yang tidak boleh dikasihkan, karena itu dapat memicu istilahnya kontraksi atau dapat menyebabkan kluron. Di antaranya yang kita dari panel kita ya, yaitu daun randu dan daun gamal ya yang masih muda itu, juga daun waru itu biasanya dihindari ya untuk para peternak memberikan pada kambingnya pada saat kambing dalam kondisi hamil, karena dari pengalaman ini biasanya bisa memicu atau menyebabkan kluron pada kambing yang sedang hamil muda. Juga bisa mempercepat kelahiran, atau istilahnya kluron itu juga pada saat kambing pada bunting usia tua, itu bisa menyebabkan kambing lahiran belum pada waktunya, yang menyebabkan kambing kondisinya belum sempurna, yaitu dari berat badannya belum sempurna, sehingga kemungkinan hidupnya itu sangat kecil, sehingga itu perlu sangat dihindari untuk para peternak memberikan makanan berupa daun randu, daun gamal, dan juga daun waru ya. Ataupun kalau terpaksa diberikan, itu harus porsinya kurang dari 5% ya. Dari semua makanan yang diberikan itu cukup di bawah 5% saja sebagai campuran, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau lebih amannya mending jangan ya, istilahnya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua biasanya dari kandang ya, posisi kandang. Biasanya kambing kalau kita koloni, kalau kita sudah punya kambing yang sudah hamil, itu sebaiknya diberikan tempat khusus sehingga tidak terjadi saling seruduk yang bisa mengakibatkan cacat ataupun mengakibatkan kluron pada kambing yang sedang hamil. Ini sangat sering terjadi. Kapasitas kambing yang terlalu banyak dengan kondisi kandang yang terlalu sempit, itu bisa memicu juga terjadi kluron pada kambing, karena terlalu berdesakan, juga kadang terkena tumbukan ya dari teman-teman kambing yang lain, sehingga mengakibatkan cacat atau kluron pada kambing. Dan dari eksternal yang lain, yaitu biasanya dari bahan kimia yang masuk, seperti istilahnya obat cacing ataupun obat-obatan yang lain yang diberikan untuk kambing pada saat hamil, itu biasanya dihentikan dulu ya, tidak diberikan dulu pada saat kambing sedang hamil muda terutama. Itu sebaiknya untuk pemberian obat cacing itu tidak diberikan, kecuali untuk kambing yang sudah usia kehamilan sudah tua itu tidak apa-apa, ataupun mending nanti setelah lahir itu baru diberikan, itu jauh lebih aman.
Karena apapun itu, dalam setiap istilahnya kita berbudidaya, baik tanaman maupun peternakan itu adalah hasil ya. Apalagi breeding. Breeding itu hasil yang paling ditunggu adalah cempe. Dan kalau cempe ini terjadi keluron dan kematian, maka apa yang kita usahakan hampir selama masa kehamilan hampir 5 bulan ya, itu akan sia-sia. Jadi perlu berhati-hati ya untuk melakukan perawatan dalam pemberian makanan, juga penempatan. Oh ya, juga untuk kambing ini juga sebaiknya diberikan tempat khusus untuk nanti melakukan istilahnya kelahiran. Itu biasanya kalau menggunakan kandang panggung sebaiknya diturunkan dulu ke tempat khusus, yaitu isolasi khusus ya, untuk kambing ini bisa melahirkan dengan selamat. Biasanya kita buatkan kandang lantra atau di lantai saja, tidak di kandang panggung. Kita turunkan dulu, kita pisah sampai anakan cempe ini sudah siap untuk dikoloni lagi. Bila sudah sehat ya, sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu bisa kembali dikolonikan. Juga perlu diketahui juga asupan gizinya harus ditambah berupa komborannya ya. Juga sering diumbar seperti ini ya, agar pertumbuhan cempenya lebih sehat, juga indukannya juga cepat kembali pulih dan sehat, juga produksi asinya atau produksi susunya itu berlimpah, sehingga tumbuh kembang kambing cempe kita akan maksimal. Tetap semangat, tetap selalu berusaha, jangan lupa berdoa, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan sesuai dengan harapan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.